Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar tematik ya teman-teman, dengan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur. Selain itu juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenis-jenisnya. Cara berkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Tentu saja ya teman-teman sudah tahu kan hewan yang melahirkan dan bertelur. Nah, contohnya yang bertelur ya. Nah, 1 yang bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau bertelur. Nah, contohnya ya yaitu unggas atau bangsa burung. Nah, dilihat di gambar ini, gambarnya ayam ya. Nah, pada unggas, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar, yaitu ayam, bebek, dan lain-lain ya. Contohnya nih ayam ya. Ayam bertelur ya. Sudah dipahami ya sampai di sini? Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu ikan dan katak. Ada gambarnya ya. Coba dilihat gambarnya. Ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Telur kedua hewan ini akan menetas sendiri. Pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Ya, jadi kalau katak dan ikan itu tidak dierami seperti ayam. Jadi ikan dan katak itu hewan menetasnya sendiri dan di dalam air. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, melahirkan atau vivipar. Pada hewan yang melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Contohnya, yang hewan melahirkan yaitu kucing ya. Contoh di sini yaitu kucing. Nah, yang ketiga yaitu bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ada yang tahu ya ini hewan apa? Ini hewan ular. Nah, ular itu termasuk ke ovovivipar atau hewan bertelur dan melahirkan. Nah, sudah paham ya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai kerakyatan. Sila keempat Pancasila. Itu lambang sila keempat itu apa ya? Nah, di gambar ini lambangnya kepala banteng ya. Nah, ada nilai-nilainya ya. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Nah, kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksa kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokrasi. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Jadi, kita harus menghargai ya perbedaan pendapat orang lain. Tidak boleh tidak menghargai. Paham ya?
Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi cara perkembangan ovivivir, vivivir, dan ovovivipar. Nah, perkembangan biak kan diawal dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang biak menjadi bakal bayi. Pada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, bakal bayi tumbuh di dalam tubuh induknya hingga berusia cukup untuk dilahirkan. Adapun hewan yang berkembang biak dengan bertelur, sel telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh induknya. Telur itu kemudian dierami oleh sang induk. Selama dierami itu, bakal bayi terus berkembang di dalam telur dan akan keluar dari cangkangnya. Kemudian kalau ovovivipar adalah cara perkembangan biakan hewan selain dengan cara bertelur, ovipar, dan melahirkan vivipar. Nah, sampai di sini ya pembelajaran tematik. Jika ada yang ditanyakan bisa WA Miss ya. Nah, terima kasih. Dicukupkan sekian pembelajaran tematik hari ini. Kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.